Salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak KPP perusahaan masuk bursa yang kami hormati. Perlu diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan atau PSAP dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundangan. Untuk itu, kami memohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif, serta apabila menemukan indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai DJP yang berpotensi mencederai reformasi, mohon Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 22/PJ/2011 yang berbunyi, masyarakat yang mendengar, melihat, dan atau mengalami terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain pelanggaran, masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan perpajakan juga dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di DJP sendiri terdapat sebuah sistem yang disebut whistleblowing system
yakni sistem yang dibangun dalam rangka mendeteksi secara dini pelaku pelanggaran perundang-undangan tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perpajakan, peraturan tindak pidana korupsi, serta peraturan di bidang kepegawaian. Identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh setiap pegawai yang karena kewenangan atau jabatannya mempunyai tugas untuk menerima, memproses, menindaklanjuti pengaduan, dan mengelola sistem pengaduan, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai yang terkait dengan pemberian penghargaan bagi pelapor. Selain kerahasiaan identitas pelapor, pelapor juga berhak atas upaya perlindungan, informasi tindak lanjut pengaduan, dan penghargaan. Sampaikan suara Anda melalui saluran yang ada, yakni pengaduan langsung melalui Helpdesk Direktorat Kitsda, atau surat elektronik dengan tujuan kode.etik@pajak.go.id atau pengaduan @pajak.go.id, atau melalui kering pajak pada nomor 1.500-200. Juga dapat disampaikan melalui saluran telepon pada nomor 021 529 70777 atau surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau Direktur Kitsda atau Direktur P2 Humas atau Direktur Penegakan Hukum dan atau pimpinan unit vertikal. Mengutip quotes terkenal dari Albert Einstein, dunia tidak akan hancur karena mereka yang berbuat jahat, melainkan dunia akan hancur karena mereka yang melihat kejahatan dan tidak berbuat apa-apa. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa tidak dipungut biaya. Maka dari itu, demi mewujudkan organisasi yang bebas gratifikasi, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dalam kesempatan kali ini, kami meminta kawan pajak untuk mendukung KPP PMB dalam rangka membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebelum acara inti dimulai, kita akan mendokumentasikan acara siang ini. Kami mohon untuk Bapak Ibu untuk memperbaiki nama sesuai dengan format nama perusahaan _ nama peserta. Kami mohon mungkin Bapak Ibu yang belum menulis nama sesuai dengan format yang seharusnya untuk mengganti dulu. Kemudian dari sini kami mohon untuk menyalakan kameranya sebentar agar bisa didokumentasikan. Sudah semua ya? Belum ya? Masih kami tunggu untuk Bapak Ibu. Oke, kami mulai dari halaman pertama. Boleh? 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. 1. Oh, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga boleh. 1, 2, 3.
Halaman keempat sudah? Oke. Hari ini pesertanya lumayan banyak ya. Sepertinya Bapak Ibu udah sangat bersemangat untuk penyegaran laporan SPT tahunan. Oke, sebelum dimulai kita akan ada pretest dulu. Mungkin Bapak Ibu kalau memang mau mematikan videonya kami persilahkan. Sebelum mulai kita melakukan pretest dulu ya. Tim apakah sudah siap pretestnya? Oke, kita mulai sekarang pretest untuk melihat seberapa besar atensi Bapak Ibu untuk acara ini. Dimulai sekarang. Kayaknya benar semua ini. Gampang soalnya. Berapa menit lagi? Sudah berapa menit? Sudah? Kurang berapa menit lagi? Satu menit lagi. Sudah selesai. Sepertinya ini Bapak Ibu lancar nih jawabnya ya. Sudah? Oke, sudah selesai. Sepertinya tidak ada kesulitan ya, karena ini adalah hal yang keseharian dilakukan sama Bapak Ibu kawan pajak semuanya di sini. Untuk memulai, kita ada pengisi narasumber yang memang di sini ahli banget. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering berkomunikasi, tapi saya tidak tahu, hanya lewat chat, lewat telepon, tapi tidak pernah ketemu ya. Saya perkenalkan sebelah saya yang cantik ini, Ibu Titin. Selamat siang, Bu Titin. Selamat siang, Pak Dewi. Ya. Selamat siang juga kawan pajak semua. Saya Titin Sri Sunarsi. Saya penyuluh di KPPB. Yang paling ujung? Paling ujung dengan Pak Bayu. Silakan perkenalkan diri. Terima kasih Mbak Dewi. Kawan pajak, perkenalkan saya Bayu Santoso. Saya juga salah satu fungsional penyuluh di KPT PUB. Terima kasih Mas Bayu. Di sini kita udah langsung aja ya ke acara bincang-bincang, acara yang paling ditunggu-tunggu, penyegaran atas SPT, pelaporan SPT tahunan badan. Sepertinya ini perlu disegarkan lagi ya. biar tahun sekali ya. Setahun sekali ya. Biar chat-chatnya juga berkurang kali ya. Enggak, saya yakin Bapak Ibu masih ingat dan masih lebih gampang mungkin ya sekarang ya. Oke, kami persilakan. Titin, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi.
Selamat siang kawan pajak semua. Bicara tentang SPT tahunan. Tentu belum. Mohon maaf, suara saya mungkin kurang terdengar. Apakah sudah jelas? Baik, Bapak dan Ibu kawan pajak semua. Bicara tentang SPT tahunan adalah sesuatu yang bukan yang tidak asing lagi ya. Jadi saat ini makanya kami memberi tema kelas pajak ini adalah penyegaran. Seperti Bapak dan Ibu sudah ketahui, SPT tahunan saat ini dilaporkan melalui IPOM. IPOM ini sudah kami perkenalkan dan sudah digunakan sejak tahun pajak 2021 atau tahun lalu ya, pelaporan SPT tahun lalu. Tapi mungkin Pak Bayu di sini akan membantu untuk mengingatkan kembali IPOM SPT tahunan ini. Silakan Mas Bayu. Ya, baik. Bapak Ibu para wajib pajak, kawan pajak, perkenalkan saya Bayu Santoso. Mohon izin untuk melakukan penyegaran terkait IPOM dan IPOM SPT tahunan badan ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang sebelumnya telah menggunakan IPOM, ini untuk penyegaran, dan buat Bapak Ibu kawan pajak yang baru pertama kali mungkin ya untuk mengoperasikan IPOM SPT tahunan, semoga ini akan dapat membantu kawan pajak semua. Baik, untuk IPOM SPT tahunan badan ini memiliki keunggulan dan fitur ya. Jadi dibandingkan dengan ISPT, PPh tahunan badan yang sebelumnya dulu kita gunakan ya Ibu Titin. Nah, ini IPOM ini lebih mudah ya. Di sini memiliki beberapa keunggulan. Ya, satu yaitu tidak menggunakan file database ya, Bapak Ibu. Jadi IPOM ini menggunakan PDF. Sehingga tidak perlu lagi kita untuk menggunakan database yang mungkin dapat korup seperti itu. Kemudian untuk ISPT tahunan badan itu kemarin kita sampai tahun pajak 2020 untuk membuat SPT tahunan. Nah, ini adalah pengembangan atau kelanjutan sehingga Bapak Ibu dapat membuat SPT tahunan pajak berikutnya melalui IPOM. Terus yang ketiga, handling error atau penanganan ini cenderung lebih mudah ya Bapak Ibu dikarenakan memerlukan PDF, file PDF, bukan database, sehingga tim IT mungkin akan lebih mudah sehingga apabila terdapat kendala-kendala di lapangan. Terus yang keempat, IPOM juga akan dikembangkan fiturnya ya. Nanti dimungkinkan ke depan akan disempurnakan lagi sehingga terdapat menu pre-populated dan fitur validasi. Ya, jadi fitur IPOM PDF SPT tahunan ini pertama format downloadnya file PDF ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada token yang dapat dikirim melalui email dan SMS OTP. Kemudian juga nanti di sana akan terdapat validasi NTPN dan PPK pada saat submit. Nah, ini validasi mungkin nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian dibuka dengan menggunakan doc PDF reader. Dan di sana juga ada fitur impor data melalui CSV untuk data tabuler seperti daftar bukti potong dan lainnya. Dan satu tambahan mungkin IPOM saat ini sudah dapat dibuka menggunakan Mac. Ya. Sedikit menambahkan Bapak dan Ibu, untuk tadi Pak Bayu sudah menyebutkan ya, terdapat validasi NTPN dan PBK. Ya. Validasi NTPN dan PBK ini tidak untuk bukti potong ya. Selama ini soalnya banyak yang bertanya ke chat kami di helpdesk KPP PMB yang menanyakan tentang NTPN untuk kredit pajak. Untuk kredit pajak sampai saat ini belum ada validasi NTPN. Jadi validasi NTPN di sini hanya untuk pembayaran PPh pasal 29. PPh pasal 29 itu adalah pajak yang harus dibayar ketika SPT Bapak dan Ibu menunjukkan kurang bayar atau ada yang harus dibayar. Seperti itu. Jadi untuk kredit pajak sampai saat ini belum ada validasi NTPN.
Silakan Pak Bayu mungkin mau meneruskan. Mungkin sebelumnya buat teman-teman kawan pajak yang mau bertanya bisa langsung ke chat dulu ya. Bisa langsung ke chat. Jadi ada tim kami akan berusaha membantu. Jadi sekalian Pak Bayunya menerangkan. Jadi ada juga yang bertanya kami persilakan melalui chat. Oke, dilanjutkan sama Pak Bayu, silakan. Baik. Tahapan selanjutnya itu pelaporan SPT tahunan. Ya. Untuk e-form PDF ini, Bapak Ibu sekalian ya, secara ringkas dapat kita sampaikan ada 5 langkah ya dalam tahapan pelaporan SPT ini, yaitu pertama ada persiapan, kemudian ada login, kemudian ada instalasi e-form, ada pengisian SPT, kemudian submit SPT. Ya, tahap pertama persiapan ya. Tentu yang perlu kita persiapkan untuk laporan SPT ada laporan keuangan ya Bapak Ibu. Di situ ada laporan laba rugi dan neraca. Kemudian ada daftar penyusutan, bukti stor angsuran, PPh pasal 25. Saya tambahkan sedikit Bapak dan Ibu, untuk yang disiapkan tentu laporan laba rugi adalah laporan laba rugi yang sudah diaudit ya Bapak dan Ibu ya. Induk ya. Ya, betul. Untuk induk juga ya. Laporan. Jadi jangan hanya konsol, kadang nih pada ngasihnya konsol aja, induknya enggak gitu kan. Jadi mungkin sekalian mengingatkan ya buat Bapak Ibu betul. ya. Terus di sini juga jangan lupa daftar pajak. Ya, ditambahkan sedikit. Silakan Pak Bayu. Ya. Baik, tahap kedua yaitu login ke DJP online ya. Setelah kita login, nah, kemudian di sana ada tampilan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik tab profile. Nah, kemudian pastikan nomor handphone dan email aktif karena akan digunakan untuk pengiriman token dan kode verifikasi. Kemudian kita klik tab lapor. Selanjutnya kita klik e-form PDF. Nah, ini kita klik tab unduh Adobe PDF Reader ya. Jadi di sini kita akan mengklik gambar PDF Adobe Reader ini untuk mengunduh aplikasi agar dapat membaca e-form tersebut. Mungkin saya tambahkan juga, jika tahun sebelumnya, tahun 2021, Bapak dan Ibu masih menggunakan perangkat yang sama dengan tahun untuk pelaporan 2022 ini, untuk Adobe Reader tidak perlu mengunduh lagi karena masih bisa digunakan Adobe Reader yang lama selama perangkatnya tidak diganti, kecuali ada perubahan perangkat, Bapak dan Ibu sekarang menggunakan laptop yang berbeda dengan pelaporan yang sebelumnya, berarti Adobe Reader-nya harus diunduh kembali. Silakan. Ya, kemudian setelah mendownload dan menginstal PDF tadi, kita akan klik buat SPT ya Bapak Ibu. Kemudian di sana kita ada pilihan untuk mengisi tahun pajak tentunya. Terus kemudian pilihan juga ada rupiah dan dolar. Nah, kemudian di situ ada pilih media pengiriman token di poin nomor 7 ya Ibu, Bapak Ibu. Kalau seandainya sebelumnya telah terunduh dan kita pengen meminta token itu kembali. Nah, setelah informasi yang terdapat pada tampilan diisi, klik kirim permintaan e-form PDF. Nah, kemudian format e-form PDF tersebut akan terdownload secara otomatis ke komputer ya Ibu, Bapak Ibu. Ya. Nanti akan ada notifikasi bahwa formulir dan kirim token akan sukses seperti itu. Ya. Untuk membuka file PDF dari e-form, Bapak Ibu ya, perlu kami sampaikan juga bahwa biasanya kita klik kanan seperti itu ya, Ibu Titin. Tapi di sini kita sarankan untuk membuka dengan Open with Adobe Reader seperti itu. Biasanya kita klik 2 kali seperti itu ya. Oh, itu bisa jadi error kalau kayak gitu. Biasanya suka ada beberapa case yang terjadi. Oh gitu. Jadi untuk menghindari itu langsung ya dengan cara yang tadi ya, klik ya. Kanan, Open with Adobe. Wah, tips yang bagus ini. Ya, ini beberapa tips putar file CSV ya. Saat unduh untuk pengisian CSV, file unduhan CSV, lakukan pengisian sesuai format dan petunjuk. Kemudian hindari karakteristik khusus
atau tanda baca pada kalimat ya, seperti petik ganda, tanda petik dan lainnya. Kemudian semua isian pada kolom diisi lengkap ya Bapak Ibu. Apabila terdapat kolom yang tidak terdapat data, diisi dengan tanda strip. Nah, untuk kemudian yang bersifat keterangan atau angka 0 untuk yang bersifat angka. Jadi tidak bisa dibiarkan kosong gitu aja ya. Oke. Nanti muncul merah gitu ya. Iya, nanti akan muncul Ini merah. termasuk kendala-kendala ya. Jadinya kendala yang tanpa disadari gitu. Nggak sengaja. Ya, kemudian yang keempat, ketika akan mengimpor data ke eForm, pastikan file CSV sudah disimpan lalu ditutup ya filenya itu terlebih dahulu, baru dilakukan impor. Jadi jangan sampai file impor itu masih terbuka ya Bapak Ibu, Ya. karena itu bisa jadi menyebabkan error. Nah, ini untuk file CSV impor yang saat ini terakomodir, yaitu ini ada file impor CSV untuk lampiran 3, lampiran 1A, lampiran khusus 7A, kemudian 5A, dan lampiran SSP pada halaman submit. Nah, ini untuk yang dapat dilakukan impor ya Bapak Ibu. Kemudian validasi nomor SSP, tadi juga telah diterangkan oleh Ibu Titin bahwa validasi nomor SSP ini adalah pada saat submit SPT, di mana status pelaporan SPT Bapak Ibu berstatus kurang bayar. Ya, jadi untuk SPT lebih bayar atau SPT nihil tidak ada validasi. Ya. Tidak ada validasi SSP. Karena validasi itu seperti saya sebutkan tadi hanya untuk pembayaran PPh pasal 29. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ini tampilan untuk cara mengisi eForm PDF tadi ya Bapak Ibu. Di situ di halaman induk kita tampilkan ini, di situ ada lampiran sebenarnya di tab itu. Di tabnya itu ada lampiran induk sampai lampiran 6. Nanti bisa kita klik buka ya. Jadi tahap pengisiannya ini bagi yang berwarna kuning ini kita otomatis. Kemudian yang berwarna merah muda ini wajib diisi. Karena apabila itu terlewati nanti tidak dapat membuka halaman selanjutnya. Kemudian bagian yang berwarna putih, data diisi apabila memang terdapat datanya. Karena hal tersebut tidak terkoneksi ya Bapak Ibu dengan lampiran SPT. Kemudian kami sarankan Ibu Titin ya mengisi ini lampiran dari lampiran belakang dulu, jadi lampiran 6 dulu. Iya, jadi dari lampiran 6 nanti jangan sampai ada yang terlewati. Apabila masih ada yang berwarna pink, itu nanti tidak akan bisa masuk ke lampiran selanjutnya. Ya. Nah, setelah diisi lengkap, di sini ada tahap 5 yaitu submit SPT Bapak Ibu. Di sini tampilan submit SPT seperti demikian. Jadi kita akan mengunggah ya lampiran-lampiran yang diwajibkan untuk dilampirkan dalam SPT ini ketika kita mensubmit. Jadi di situ yang berwarna merah muda itu wajib diunggah, di mana ketentuannya itu ukuran maksimal saat ini 20 MB ya Bapak Ibu. Jadi di atas itu kemungkinan tidak bisa atau mengalami error. Nah, ini apabila pada SPT induk statusnya kurang bayar, maka muncul tabel isian NTPN dan akan divalidasi agar tidak terjadi kesalahan kode bayar. Ya. Mungkin sedikit saya menambahkan Pak Bayu, untuk IPOM dolar ya, perlu diperhatikan sama Bapak dan Ibu kawan pajak semua, untuk nilai itu tidak boleh desimal. Pertanyaannya mungkin bagaimana Bu seandainya perhitungan itu memang misalnya USD 140.59 gitu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan pembayaran melebihi. Jadi 148 tadi kan. Yang 059-nya dibulatkan ke atas. Atau bisa juga dia melakukan pemindah bukuan. Jadi nilai komanya kita hilangkan. Silakan. Jadi untuk nanti akan error submit kalau seperti itu. Tidak akan tersubmitnya sepanjang ada komanya di situ. Jadi mohon maaf untuk IPOM
tidak mengenal nilai desimal. Iya, jadi belum diakomodir gitu Belum ya. diakomodir ya. Betul, Untuk betul. Saat ini. nilai Harapannya nanti bisa terakomodir Harusnya ya. seperti itu Iya, ya. seperti Mungkin nanti ke itu. depannya. Tapi untuk saat ini Betul. seperti Iya. itu ya. Oke. Ya, baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, apabila telah mengisi lengkap ya SPT dan juga lampiran-lampiran yang wajib dilampirkan, kemudian juga sudah menginput bukti pembayaran tadi, maka langkah selanjutnya yaitu input token yang telah dikirimkan melalui email ataupun SMS ya. Jadi nanti dibuka tokennya di email atau di SMS, kemudian dimasukkan ke dalam e-form PDF ini, kemudian kita klik submit. Nah, ya, pada saat klik submit nanti akan terdapat notifikasi bahwa SPT telah dilaporkan dan Bapak Ibu secara otomatis akan mendapatkan tanda terima BPE. pelaporan SPT Iya, tahunan. Ya. berupa BP ya. Iya. Berarti penerimaan Iya. elektronik. Baik, mungkin sampai di situ penjelasan saya, Mbak Dewi, terkait pelaporan e-form ya. Wah, Selanjutnya. lengkap. Udah lengkap nih kayaknya ya. Tapi ada ini mungkin kita harus ngingetin lagi lampiran untuk SPT tahunan. Nah, lampiran-lampirannya itu jangan sampai lupa. Kadang lampiran-lampirannya itu kurang lengkap. Jadinya SPT-nya kita anggap belum lengkap. Iya. Iya. Oke, baik Mbak Dewi, terkait lampiran kelengkapan SPT tahunan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Titin. Mungkin kita bahas dulu mungkin ya beberapa kendala error Oh terkait iya e-form ya, ini yang sebelum mungkin itu ya. perlu kita Oke. penyegaran dan sampaikan ke para Mm-mm. Bapak Ibu sekalian ini biar apabila terjadi kendala yang sama nanti sudah tidak bingung lagi. Siap. Ya. Untuk materi, silakan Bapak dan Ibu untuk mengunjungi link PMB ya. Nanti akan di-share di kolom chat Ya. Link yang dapat diunduh Diunduh. ya untuk materi hari ini. Betul. Ya, kita kembali ke Penanganan error penting ini. Saya nanti diberondong sama telepon chat gitu kan kalau nggak Iya. ngerti ini mungkin Pak Iya. poin penting ini. Iya, di sini kita tampilkan penanganan error yang pertama, Bapak Ibu, penyebabnya membuka file PDF tadi menggunakan Adobe Reader yang tidak kompatibel atau menggunakan PDF Viewer lainnya. Jadi memang untuk PDF ini masih kita gunakan yang 32 bit ya Bapak Ibu. Untuk 64 bit memang sedang kami kembangkan. Kemarin sudah kita coba masih error sehingga kita sarankan untuk saat ini masih menggunakan 32 bit. Belum dapat menggunakan yang 64 bit. Untuk kedepannya semoga nanti perbaikan selalu kita laksanakan. Iya, jadi walaupun komputer Bapak Ibu ini 64 bit, Ibu Titin berarti Ya. tetap install dulu yang 32 bit. Jangan lupa Dulu ya. ketika ini yang 64-nya di-uninstall ya. Diuninstall dulu ya. Oh, harus dia uninstall dulu Ya, ya, nanti biar dia- nggak crash ya. Betul. Dan itu tolong update otomatisnya di nonaktifkan. Oh iya, jadi di settingan komputer itu Bapak Ibu kan ada automatic update apabila kita menginstal suatu program biasanya bila tidak dimatikan akan ngupdate. Jadi ketika kita install yang 32 byte, nanti ketika itu tidak dimatikan kembali ke 64 byte sehingga Error nanti lagi. error lagi belum bisa membuka PDF e-form tadi. Kemudian error yang kedua nih penyebabnya ada menggunakan Adobe yang tidak kompatibel. Ini tadi sudah ya Ibu. Iya. Yang ketiga apabila terdapat notifikasi seperti ini, Anda menggunakan SPT versi lama. Silakan unduh download versi terbaru. Nah ini kira-kira penyebabnya gimana ini? Tin? Atau Ya, solusinya apabila Solusinya terdapat untuk ulang aja PDF-nya. sama ya. Perlu Jadi diingatkan ya Bapak Ibu, untuk Windows yang bisa digunakan adalah Windows 10. Minimal. Minimal Windows 10. Windows 10 baik. Ya, kemudian juga penyebab error lainnya ini yang terjadi menggunakan file e-form yang korup atau rusak rumusnya. Ya, Solusinya misalnya- gimana nih? Ya, Oke. misalnya ketika Bapak dan Ibu mengisi e-form, itu ada penjumlahan yang seharusnya terisi otomatis. Tapi ketika tidak terisi otomatis atau dia salah, dia harusnya positif jadi negatif atau kebalik seperti itu, silakan unduh ulang e-form dan diinput
ulang datanya. Input ulang datanya ya, agar merefresh tentunya ya. Betul, agar nanti dia sudah rumusnya nggak bingung lagi. Sistem itu bisa bingung ya. Nggak cuma manusia yang bingung, tapi sistem juga bisa bingung. Bisa error juga. Iya. Nah ini tadi untuk penanganan error selanjutnya. Oke. Terdapat masih yang berwarna merah muda ya, Ibu Titin. Iya. Gimana ini, Ibu Titin? Kalau ada warna merah muda, ya tolong dilihat lagi apakah isian itu sudah lengkap. Karena merah muda ini muncul ketika ada isian yang terlewati. Gitu. Iya. Jadi ini nantinya apabila yang warna merah muda ini tidak diisi, bahkan tidak dapat ke halaman berikutnya. Betul, ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita harapkan Bapak Ibu mengecek kembali setiap lampiran itu, dicek dari atas sampai bawah. Nah, dimungkinkan itu ada kolom yang belum terisi atau terlewati, seperti itu, sehingga akan muncul warna merah muda ini untuk kolom yang wajib diisi. Seperti itu. Berarti baiknya kita memang runtut ya untuk ngisinya, ya, biar nggak terlewat. Karena kalau misalnya nggak runtut, ada kemungkinan besar ada yang terlewati gitu kan, jadi bikin error. Iya, seperti itu. Ya. Dan mungkin seringkali Mbak Dewi itu karena ini tadi kita udah jelaskan di awal, apabila ada isian yang sifatnya angka diisi 0. Ya, nah, itu juga yang keterangan diisi strip. Nah, itu yang sering kali kelewat. Oh, kebalik dan kelewat ya. Iya, ya, betul. Tidak bisa ke halaman berikutnya. Ya, ini tadi juga sama ya, penyebabnya yang merah-merah ini akan muncul ketika halaman itu tidak terisi dengan benar. Nah, jadi untuk yang merah ini wajib pastikan juga ya Bapak Ibu tidak ada nilai desimal. Jadi ketika misalnya di penyusutan segala macam itu ada nilai desimal, tolong dihapus yang nilai desimal. Oke. Selanjutnya nih apabila tampilan ini Bu Titin, tampilannya ini tidak beraturan gitu. Saat ngecek gitu ya Mas Bayu, berantakan. Iya, terdapat file impor yang tampilannya semrawut dan nggak bisa dibaca gitu di penyusutan ini, Bapak Ibu sekalian. Tampilannya seperti itu, ini bagaimana solusinya itu? Yang tadi ya. Nah, mungkin seperti di layar seperti ini. Solusinya silahkan untuk menghapus satu baris yang kosong. Ketika tampilan belum berubah, berarti pastikan tidak ada nilai desimal ya Bapak dan Ibu untuk ini. Karena biasanya ketika muncul desimal ini error juga. Jadi dia akan tampilannya berantakan atau warnanya juga akan pink. Merah muda itu ya. Iya, baik Bapak Ibu. Solusinya mungkin dengan seperti ini, jika terdapat ini, hapus semua yang sudah terimpor, kemudian lakukan impor ulang. Dengan tanpa tadi desimalnya ya dihilangin lah ya, dibuang dulu tuh desimal. Iya. Kemudian yang ke-8 ini juga pengisian data baik melalui impor ini terdapat kesalahan pengisian tanggal ini sehingga menyebabkan error nih. Terdapat error pada KLU juga. Nah, solusinya ini. Jadi kalau format itu harusnya DD, MM, YYY ya Mas Bayu ya, nggak boleh dibalik. Soalnya kalau penulisan biasanya di komputer itu kan suka otomatis bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Itu mohon maaf, silahkan dirubah dulu menjadi hari, bulan, dan tahun. Lengkap ya, digitnya lengkap. Iya, ini juga untuk daftar penyusutan ya Bapak Ibu, apabila mengalami kendala yang sama nanti bisa diikuti nanti seperti langkah yang telah kita sajikan. Kemudian yang ke-9 ini ada notifikasi seperti ini, SPT pada saat submit. Ini penyebabnya ini kesalahan pada server, terdapat spasi pada kode verifikasi. Nah ini juga nih. Jadi untuk penulisan kode verifikasi ya Bapak Ibu ini juga perlu diperhatikan karena kadang-kadang kita copy paste itu ada spasinya ya. Ke bawah. Iya betul ke bawah ya. Ke bawah betul. Bikin error ya. Sekarang kalau saran saya sih mendingan di key in. Ketik ya. Ketik aja ya. Di key in aja. Baik.
Ya, ini untuk permasalahan selanjutnya, gagal kirim SPT dengan keterangan data SPT tidak valid. Nah, apabila muncul seperti itu, Bapak Ibu, ini solusinya form induk SPT KLU-nya tidak boleh bertulisan error ya. Jadi harus diisi ya form KLU-nya. Kemudian di induk bagian B nomor 4 harus memilih tarif walaupun SPT-nya nihil. Jadi dicontek tarifnya ya walaupun tidak ada jumlah pajak yang berhutang. Ya. Dan kita harapkan kembali cek setiap pengisian SPT karena salah satu error ini juga bisa disebabkan oleh pengisian yang kurang lengkap. Nah, ini permasalahan yang pernah terjadi selanjutnya, impor daftar penyusutan fiskal IFOM lebih dari 200.000 data. Nah, itu ya Mas Bayu. Kan WPWP kita itu WPWP besar, kemungkinan besar itu jumlah aktifanya sudah di atas 200.000 juga banyak ya. Jadi solusinya seperti ini mungkin ketika tidak bisa melakukan impor langsung 200 data, silakan dibagi per bagian ya, misalnya 10.000 data dulu, terus diulang lagi. Dan kekhawatiran nih ada yang bertanya Mas Bayu, nanti ketika ini tertumpuk nggak yang ini filenya kan? Ketika dia nginput 10.000, terus dia nginput yang ngimpor yang kedua 10.000 yang kedua itu akan tertumpuk tidak? Solusinya adalah tolong nomor urutnya. Oh iya. Ya, dari 10.000 berarti impor yang kedua nomor urutnya adalah 10.001 sampai dengan 20.000. Seperti itu ya. Betul. Begitu seterusnya ya. Dan kami sarankan juga Bapak Ibu semuanya apabila umpamanya kita masih mencoba 10.000 data gitu, tapi ternyata masih lelet gitu atau masih error bahkan ya gitu. Itu kita pecah lagi, kecilin lagi sampai bisa. Karena kenapa? Karena mungkin kecepatan komputer kita atau spesifikasi komputer kita kan berbeda-beda ya Ibu Bapak. Jadi seperti itu solusinya. Ya. Mungkin sudah cukup terkait error ini. Kemudian ada yang ke-12 ini gagal download IFOM. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya Bapak Ibu bahwa tolong dilihat versi Adobe Reader-nya. Iya. Pakai yang 32 bit. Kemudian ini benar. Penanganan error lampiran 6A ini, Bu Titin. Error di lampiran 6A nih. Ya, angka penghasilan atau komersial energi padahal BP bukan BOT dan sudah menghapusnya di kotak. Nah, ini solusinya seperti apa nih, Bu Titin? Jadi ketika ngisi lampiran 1771 ini lampiran 6 itu dia mengikuti 1771 ya, Ibu. Bapak dan Ibu. Jadi seandainya tidak lampiran 6A ini tidak diisi, maka pastikan yang PPh pasal 26 ayat 4 itu tidak diisi dan tidak memilih opsi A atau opsi B. Jadi dilewatin saja. Seperti itu. Nanti otomatis dia di sini file isiannya 1771-nya akan ada. Akan terisi ya. Ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya, ini permasalahan di input cabang luar negeri untuk NPWP 0 tidak bisa masuk ke IFOM. Nah, solusinya NPWP 0 atau luar negeri ini harus diisi dengan NPWP cabang. Seperti itu, Ibu Titin ya. Kemudian ini untuk WP Bank, jumlah cabang pembantu tidak dapat diisi 0. Ya, untuk saat ini ya, walaupun bank misalnya nggak punya cabang pembantu, hanya sampai cabang KCU ya, kantor cabang utama, itu tetap untuk IPOM diisi angka 1. Dengan angka 1 ya Bapak Ibu sekalian. Jumlah cabang pembantunya diisikan angka 1. Tidak diisi. Kemudian permasalahan sisa buku untuk aktiva yang nilai sisanya sudah habis pada saat diisi 0 tidak bisa. Solusinya menggunakan fitur impor. Menggunakan fitur impor. Jadi jangan pakai kayak ini ya. Tapi kayaknya kalau untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP PMB itu udah jago ya. Iya, betul. Form impor ini pasti mereka lebih menggunakan daripada capek kayak ini. Iya, kayaknya asetnya lebih banyak ya. Jadi nggak mungkin kalau memakai satu-satu gitu ya. Oh, ternyata masih ada ini di mana permasalahan impor daftar penyusutan fiskal. Berantakan tadi sudah kita jelaskan, Pak Bayu. Berantakan sudah ya. Ini yang tampilannya berantakan tadi. Nah, sudah. Jadi untuk
case yang error tadi sudah kita sampaikan beberapa ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya apabila masih terdapat error seperti apa itu kita jadi kawan pajak semua, apabila dalam pelaksanaan nanti pengisian SPT masih menemukan kendala, silahkan hubungi kami di Helpdesk KPP PMB di jam layanan kami Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16. Untuk nomor handphone dan alamat emailnya nanti akan kami share di akhir acara ini. Atau kalau enggak di link PMB juga sudah kita share. Kayaknya kita punya Instagram yang di situ ada link-link juga ya, Ya, link betul. untuk helpdesk dan sebagainya. Mungkin kawan pajak harus Harus juga follow kami dong. Jelas. follow Instagram yang di situ tidak hanya foto kegiatan kita, tapi Banyak juga Banyak materi yang kita share. ya, selanjutnya kelengkapan. Siap. nah kelengkapan nih, ini terpenting loh kelengkapan ini karena sering nggak lengkap gitu. Jadi kalau nggak lengkap, AR gimana nih Mbak Dewi? AR menganggapnya ya tidak lengkap, akhirnya tidak bisa kita anggap. Kita kasih iya, surat permintaan kelengkapan dulu ya. permintaan surat kelengkapan. Betul. Akhirnya akan jatuhnya takutnya terlambat jadinya Betul, kan. ya, karena SPT yang disampaikan tidak lengkap, kita mintakan surat kelengkapan, tidak direspon 30 hari, dianggap bukan SPT. bukan SPT. Jadi kawan pajak semua, mungkin saya di sini hanya mengingatkan kan ya, karena wajib pajak kawan pajak di sini semua pasti sudah familiar dengan kelengkapan SPT ini. Jadi mungkin yang perlu dan harus ada itu adalah satu, daftar nominatif atas biaya entertainment. Yang kedua adalah untuk bukti bayar PPh pasal 29 apabila ini SPT menyatakan kurang bayar. Dan yang paling penting apabila Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan tarif PPh Badan, seperti sudah kita ketahui ya, untuk wajib pajak yang terdaftar di bursa itu mendapat fasilitas pengurangan tarif 3%. Atau sekarang kan kita tarifnya 22%. Jika mendapatkan pengurangan tarif 3% berarti hanya 19%. Untuk mendapatkan fasilitas ini, silakan dilampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atau dalam sini KISEI, kalau nggak salah KISEI ya, yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah terdaftar di Bursa Efek seperti itu. Mungkin jangan lupa audit report. Ya, Penting audit ini. report ini penting sekali ya Bapak dan Ibu. Nanti Dan kalau induk ya, dan induk. audit reportnya induk, Induk, betul. Jangan konsol. Jadi gini, untuk lapor itu sebenarnya konsol itu juga dilampirin, tapi yang utama itu adalah induk, laporan induk. Nah ini yang seringkali kawan pajak lupa gitu. Jadi yang disajikan, yang diberikan ke kami adalah yang konsol, sedangkan induknya hanya laporan keuangan tanpa ada catatan atas laporan keuangan tersebut. Seperti itu. Jadi untuk tambahan sedikit, untuk tahun 2022 ini nanti akan ditunjuk 700 wajib pajak untuk bisa membuat laporan keuangan melalui SILK, Standar Informasi Laporan Keuangan. Itu nanti POM-nya ada di DJP online. Tapi untuk saat ini daftar wajib pajak itu belum ada. Jadi seandainya nanti wajib pajak ditunjuk nih minggu depan sudah keluar nih cap-nya, Anda ditunjuk sebagai pengguna SILK. Pelaporan SILK ini sebenarnya akan lebih mudah karena dia akan menjadi prepopulatif untuk IPOM SPT Badan. Tapi seandainya batas pelaporan SPT itu belum selesai nih SILK-nya atau apa, itu SILK-nya bisa disusulkan. Bisa disusulkan nanti Bapak dan Ibu bisa kita tunggu sampai 31 Desember. Jadi Tapi ini nunggu ya bahwa Bapak Ibu, hanya saya sampaikan informasi saja bahwa SILK ini akan ditunjuk 700 wajib pajak. Kalau ditanya SILK itu apa ya Bu? Gitu.
SILK itu dia berbasis SLBR ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang menyampaikan SPT ke indeks bursa itu sudah sama seperti itu ya. Rata-rata di sini udah nyampein, harusnya nggak ada kesulitan Betul. dong. Jadi makanya harusnya. Mbak Dewi, kita juga WPWP-PMB nih yang kita Udah pinter-pinter ya? yang ditunjuk sebagai Oke. piloting. Karena ini kebetulan piloting tahap 2 ya. Iya. Tahap 1 sudah duluan yang tahun pajak 2021 ada 30 wajib pajak, dan tahun ini akan ditunjuk 700 wajib pajak. 700 wajib pajak Dan yang itu terdaftar biasanya ya, di BMB. Jadi mungkin siap-siap barusan ya Siap-siap. wajib pajak di sini. Betul, itu ya. Makanya saya sampaikan. Oke. Mungkin kalau untuk kelengkapan yang lainnya, Bapak dan Ibu sudah paham ya, familiar semua, dan jangan lupa untuk ini loh, Bu, untuk daftar yang ini Mas Bayu, nanti yang sebentar, harga transfer itu loh, yang hubungan istimewa. Jangan lupa ya, yang itu ya, TP-Doc-nya ya. Minimal untuk tanda terima dulu ya. Iya. Tanda terima TP-Doc dulu. itu sebenarnya wajib ya. Jadi wajib pajak mungkin memang tidak bisa upload di lampiran, tapi dikirim aja. Silahkan menyampaikan langsung betul. ya. Dan untuk saat ini KPP PMB belum membuka layanan tatap muka. Sehingga dokumen silahkan disubmit lewat pos ya, atau Ya, yang tadi pos. kalau surat ya, pos Surat. atau jasa pengiriman. Gitu. Silahkan. Mungkin terkait kelengkapan Bapak dan Ibu bisa juga nanti sama di materi sudah kita share semua. Nanti bisa dilihat di sana di materi yang sudah kita share. Mungkin ini loh Pak Bayu, yang paling banyak ditanyakan nih Mbak Dewi kalau udah ini. Batas waktu pelaporan kan 30 April. Ya, Ya, betul. atau sebenarnya sih kalau secara undang-undang batas pelaporan itu disebutnya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tahun pajak. Ketika tahun pajak wajib pajak itu adalah sama dengan tahun takwim atau Januari Desember, berarti batasnya adalah 30 April. Tapi seandainya wajib pajak yang beda nih tahun pajaknya nih. Berarti 4 bulan sejak tahun pajak berakhir. Oke. Tahun pajaknya ya. Tahun pajaknya Ya, berakhir. berakhir. Berarti misalnya dia tahun pajaknya dia berakhir dari bulan Juni, Berarti artinya 4 bulan setelah bulan Juni. Oke. Itu yang perlu diingat ya. Yang diingatnya. Biar nggak lupa. Karena sama takutnya. yang satu lagi tadi kelengkapan Mm-mm. tadi SPT yang mohon maaf saya agak lupa tadi. Untuk ini wajib pajak yang sudah punya izin USD ya, bahasa Inggris dengan USD, jangan lupa keputusannya dilampirkan di pelaporan SPT. Oh, itu penting ya. Oke. Mungkin terus kita bicara tadi kan batas waktu sudah 4 bulan. Ya, Berarti kan ada pertanyaan lanjutan nih Iya. Mbak Dewi nih. betul. Bagaimana seandainya Dia belum selesai. Nah, itu kan lampir harus diaudit nih. Rata-rata KPP yang terdaftar di PMB itu adalah audit, ya kan? Misalnya memang nih, harus diaudit. auditnya belum selesai. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, Ya. itu pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu kawan pajak semua, apabila sampai batas waktu tadi 4 bulan setelah tahun pajak, audit belum selesai. Untuk menghindari keterlambatan penyampaian SPT dan menyebabkan diterbitkannya STP, Ibu Dewi nanti bekerja, silahkan Bapak dan Ibu masih mempunyai kesempatan untuk melakukan penundaan pelaporan SPT tahunan. Caranya? Batas pelaporan ini itu adalah 2 bulan sejak batas SPT berakhir. Oke, berarti kalau umpama April, misalnya April terakhir? Berarti 30 Juni. Oke. Hanya pemberitahuan untuk akan melakukan penundaan itu disampaikan paling lambat 30 April juga. Betul. Nah, Jadi- syarat untuk mau bikin penundaan nih apa aja? Oke. Jadi untuk penundaan tadi berarti POM yang digunakan adalah 1771Y. Jadi bukan IPOM ya. Untuk Ya. IPOM belum berbeda antara IPOM sama penundaan tadi ya. Jadi
pakainya 1771Y, disampaikan, ingat ya, paling akhir 30 April. 30 April paling Betul. akhir. Kalau lewat itu kita sudah tidak menganggap itu sebagai perpanjangan ya. Itu sudah dianggap sebagai terlambat gitu. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin seandainya nih udah 15 April nih, aduh auditornya bilang, aduh saya nggak kekejar ini 30 April itu. Segera masukkan SPT POM SPT perpanjangan ini atau SPT kita sih nyebutnya 1771Y. Ya. Penyampaiannya tadi sudah saya sampaikan, tidak melalui DJP online, melalui pos atau jasa pengiriman. Yang harus dilampirkan adalah 1, laporan keuangan. Mungkin karena belum selesai berarti yang unaudit ya, karena audit ada ya bersifat pasti. sementara. Terus SSP atau NTPN, pembayaran yang apabila ada kurang bayar, dinyatakan kurang bayar. Oke. Seperti itu. Ditandatangani oleh pengurus ya. Jangan lupa yang berhak menandatangan POM SPT adalah pengurus wajib pajak. Terus pertanyaannya mungkin pengurus kita nggak usah jelasin ya, udah pada tahu udah lah. pada tahu, udah pinter. Kalau WPPMB udah canggih. Sudah ada di lampiran 5 SPT tahunan. Atau jika ada perubahan, jangan lupa akte perubahannya dilampirkan. Seperti itu. Jadi biar sah. Biar sah. Mungkin sudah sangat jelas nih untuk perpanjangan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lainnya bisa di chat atau bisa langsung raise hand boleh. Kemudian ada lagi nih, saya pengen nanya, kalau seandainya WP itu kan kadang karyawannya ganti-ganti, atau karena laporannya cuma setahun sekali, lupa password, kayak gitu, itu solusinya gimana? Sebenarnya sih kalau untuk EPIN badan ya, kemungkinan kecil untuk lupa password itu kecil kan, ya, karena kan ibu pot lapornya tetap ya, kecuali gitu kalau ganti karyawan nih, ganti karyawan kabur gitu, nggak ngasih tahu nih alamatnya, passwordnya, ID dan sebagainya. Saya kalau untuk WP di PMB sih kemungkinan lupa password itu kecil ya kalau lupa. Hanya hal-hal khusus gitu ya. Okay. Jadi untuk seperti itu silahkan menghubungi kami di helpdesk KPP PB untuk menanyakan EPIN saudara. Mungkin nanti ada yang nanya nih Mbak Dewi. Untuk WPOP boleh nggak? Aduh, saya nggak bisa menjawab. Kalau mungkin untuk Ibu Titin yang bisa jawab. Untuk WP badan yang terdapat di PMB bisa kami bantu ya Bapak Ibu ya untuk lupa EPIN. Nanti ada petugas kami yang melayani. Tapi kalau untuk misalnya direkturnya lupa nih, kalau OP sih memang ini ya biasa lupa lupa. Karena dia sekali ya nggak pernah lapor apa-apa lagi, berbeda dengan badan ya. Kalau badan kan tiap bulan juga digunakan ya, untuk membuat ibu pot, membuat faktur gitu kan pasti tahu lah password ini. Nah untuk OP tadi berarti bisa menghubungi Kering Pajak 1.500 200 atau pakai Twitter juga boleh. Di situ ketika Bapak dan Ibu membuka Twitter, paling atas itu sudah dipin sama DJP sama Kering Pajaknya sudah dipin catatan cara untuk lupa EPIN itu. Tinggal diikutin saja langkah-langkahnya di situ. Atau untuk lebih mudah, lebih cepat, biasanya bisa menghubungi KPP terdaftarnya. Gitu. Terus tanya dong, kapan nih? Gimana cara tahunya nih KPP saya? Buka Instagram. Tinggal klik cari KPP terdaftar. Nanti akan muncul nomor helpdesk KPP yang bersangkutan. Silakan Bapak Ibu bisa hubungi. Ya. Mohon maaf ya kalau nanya EPIN ke kami, EPIN karyawan, kami pasti jawab, waduh kami tidak bisa membantu. Iya, betul. Gitu ya. Semuanya di lock ya berdasarkan wilayah masing-masing. Jadi kita memang tidak bisa gitu. Bukan kami tidak mau membantu. Betul. Ini mungkin yang seringkali agak lupa di mana KPP terdaftarnya gitu. Bisa search sesuai KTP. Kemudian di situ
di Instagram dicari aja Di KPP kalau- mana gitu. Jadi kalau untuk NPWP itu ya Di tolong kartu. dilihat di kartu NPWP Betul. 6 digit terakhir itu berapa. Misalnya ada yang 6 digit terakhir 447.00, berarti Ibu terdaftar di KPP 447. Tinggal googling. Di manakah alamat KPP 447, nanti akan keluar. Iya. Langsung ya. Kalau kami kan 05. Iya. Dan mohon maaf untuk tadi saya bilang untuk WPOP bukannya kami tidak membantu, tapi Karena memang memang tidak bisa membantu. gitu. Tidak bisa membantu. Kita tetap melakukan pelayanan semaksimal mungkin ya. Iya, Cuman betul. kita juga ada keterbatasan untuk memberikan pelayanan tersebut. Mungkin kita udah selesai, kita langsung ke Ada yang lupa sih Mbak Dewi. apalagi sebelum Kalau di memang masih sesi ada tanya jawab. pertanyaan Ya. atau ada ini bagaimana cara menghubungi KPP PMB bagaimana sih? Nah, Nah. itu ada saluran pelayanan tanpa tatap muka. Betul. Itu Ini di bisa. capture ya Bapak Ibu, silakan. Jangan lupa, jadi teman-teman penyuluh di KPP PMB selalu siap membantu asalkan di jam kerja. Betul. Nah, jam kerjanya jam berapa? Jam 8 sampai 16. Jadi Jam tidak ada 16. istirahat ya ada Ibu ya. Ya. Di jam istirahatan pun Jadi, kami siap Betul. bertugas. Takutnya begitu jam 16.30 WA, chat kok nggak dibales? Bukan karena nggak dibales, karena memang Jam jam layanannya layanan sudah habis seperti itu. Jadi jangan lupa dicatat, di capture, teman-teman dari penyuluh akan sangat membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke tanya jawab. sesi tanya jawab. Apakah sudah raise hand di situ? Dari mana? Ada yang present? Apakah atau mungkin Kayaknya WP-nya udah udah jelas. pinter sih ya, udah sih. jelas ya. Selain itu kan ini yang penyegaran Betul. ya Mbak Dewi. Iya, iya ya. betul. Jadi, Tidak ada yang berubah betul, ya tidak ada yang sebenarnya berubah ya. dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan besar mereka ya sudah Ya. bukan hal yang asing. Iya, Hanya ingin menyegarkan saja. menyegarkan. gitu. Terutama sebenarnya tadi yang masalah error seperti itu. Betul. Yang kadang agak terlupa kalau setahun sekali, tapi bagaimana caranya, bagaimana pelaporan melalui e-form harusnya sudah pada lengkap paham semuanya. Kalau di chat ada di kolom chat mungkin sudah semuanya sudah terjawab jangan-jangan. Jangan-jangan Sama tim sudah- kami sudah terjawab. Wah iya, memang tim kami juga luar biasa. Biasa. Kita tepuk tangan dulu sama tim kami. Apakah semuanya? Untuk materi udah di-share, sudah di-share Sudah tim dari teman-teman Mas sudah ya? ada di Oke. kolom chat ya Bapak Ibu alamat linknya. Alamat linknya semuanya sudah di-share. Jadi kalau itu untuk materi semuanya sudah. Sepertinya memang kalau memang belum tidak ada penanya, saya bisa tutup sesi siang ini. Yang di chat sudah terjawab. Yang di chat, di Excel ya? Coba. Mohon tunggu Bapak dan Ibu. Mohon tunggu Kita Bapak coba. Ibu. Ini kan ada pertanyaan yang datang dari Iya, registrasi, betul. Kita buka dulu. Tapi biasanya sudah kita jawab sih. Kita bacakan saja. Sudah Tim kami dijawab. sudah siap di belakang. Tim kami memang luar biasa, sudah siap dengan jawaban-jawabannya. Apakah memang ada? Jika pun mungkin tidak terjawab pada acara ini, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami tadi di Melalui helpdesk, tadi ya. Nomornya sudah disimpan dong ya. Iya, helpdesk KPP PMB ya, jangan lupa dicatat karena memang sudah semua. Tadi ini Pak Bayu tuh pertanyaan datang dari salah satu wajib kami PT Bumi Serpong Damai. Oke. Dia bertanyakan bagaimana impor penyusutan dengan jumlah yang sangat Banyak. Tapi rasanya sudah dijelaskan Sudah. ya Ibu ya. Sudah ya. Iya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Sepertinya sudah dijawab Sudah semua terjawab ya. saat- Iya. Sudah. Jadi memang Paparan, untuk ya. tadi mungkin untuk diingatkan kembali saja Iya. ya Pak Bayu ya. Hmm, Untuk iya. impor Dari penyusutan refresh, ya. yang sangat banyak tadi tolong dibagi per part. Dipecah. Ya per bagian ya. Misalnya sedikit dulu
Dari tadi misalnya di atas 200.000 memang kami akuin untuk langsung impor langsung di atas 200.000 raw itu pasti sulit bagi IPOM ya. Ya. Jadi silakan dengan memecah data. Jangan khawatir tadi, penomorannya ya tertumpuk gitu kan ternyata. Nanti numpuk dong Bu nomor 1 ya. Tolong nomor urutnya Ya, diatur. nomor urut. Terus Oke, sepertinya dasar SPT tahunan badan yang terbaru masih sama. Masih sama. PL5 di 2022 ya, nyatakan bahwa ditutup untuk pelaporan SPT melalui ISPT, SPT tahunan ya. Iya. Terus pertanyaannya Bu, masih bisakah kita melaporkan SPT dengan ISPT? SPT. Ya? Untuk melaporkan SPT dengan ISPT itu masih dimungkinkan, tapi mohon maaf, Ibu dan Bapak dan Ibu kawan pajak harus memberikan effort yang lebih. Oke, Karena harus lebih ya. melalui PJAP. Oh, oke. Jadi masih bisa tapi harus melalui pihak ketiga. Betul. Kalau mau langsung menggunakan e-form. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Sepertinya sudah dijawab semua ya. Ya. Lampiran juga tadi sudah kita jelaskan. Dan untuk materi juga sudah bisa Bapak dan Ibu lihat di link tadi ya, link PMB. Mungkin sebenarnya Bapak dan Ibu tidak asing lagi dengan link ini ya, karena link ini senantiasa kami buka. Silakan ada update pun otomatis akan terupdate ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu membuka gitu. Jadi tolong di favorit gitu. Kalau di komputernya itu tolong disimpan di favorit. Karena kalau sewaktu-waktu pengen nanya, pengen tahu, nanya langsung buka, langsung ketahuan. Jadi nggak nyari-nyari lagi. Termasuk di situ mungkin kalau mau nyari ISPT yang lama ya, misalnya ISPT 21 gitu, ada patch update segala macam itu sudah ada. Sudah ada juga di situ ya. Wow, luar biasa loh. Kayaknya sudah dijawab semua ya. Sebentar nih, ada yang tanya. Perlu tanda tangan di formulir SPT tidak direktur. Itu pengurus perusahaan sudah ada settle. Untuk saat ini pengurus perusahaan itu memang kemarin itu kan sudah diwajibkan tuh per 31 Desember ya. Betul. Tapi kita kemarin ada penundaan. Jadi masih bisa tanpa kan pengurus itu punya settle pribadi. Oke, jadi masih bisa ya. Karena itu ada tulisannya sementara ini masih bisa ya. Mungkin di chat coba dibuka, Mas, minta tolong di chatnya apakah ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Kalau kayaknya yang dari ini udah linknya udah semua ya. Itu ada pertanyaan yang apakah KSO atau JO wajib membuat SPT Mbak Dewi? Oh, itu kan tidak wajib. Iya. Bukan status sebagai badan. Betul. Jadi itu. Oh itu tadi solusinya udah Mas Bayu nomor 1 tadi. Selamat sore, mau tanya dari kalau Pak. IPOM ya dari dari Bapak Pak Ibu ini. Maaf ya. Maaf ya. Selamat sore, mau tanya kalau IPOM keterangannya an error accurate during the submit process. Ah ini kayaknya udah dijelasin ya tadi. Pada saat submit tadi ya. Di sini ada di situ. Sudah kami jelaskan tadi dari awal. Atas Mas, yang pas download ya. Udah ya? Download atau submit? Submit. Pada saat submit. Submit. Iya. Ada ya, ada di slide. Mungkin perlu dipastikan lagi bahwa input kode verifikasi sudah benar, tidak mengandung digit yang lain ya. Sopan disadarin kan, spasi, itu kan nggak kelihatan. Betul. Ya, tolong spasi digitnya dipastikan. Terus setelah itu juga kalau memang masih error juga mohon maaf harus download yang baru ya. Kalau masih error lagi download yang baru. Ada di slide penanganan error nomor 9. Ya, slide penanganan error nomor 9. Yang 9 ya. Mungkin Mbak Dewi kayaknya pertanyaan yang di chat sudah semua. Sepertinya memang sudah semua dijawab. Jadi mungkin dari pertanyaan terakhir ini sudah ada jawabannya ya. Oke.
Kalau masih ada kendala mungkin bisa menghubungin menghubungin Bapak Ibu penyuluh, teman-teman penyuluh yang di help desk seperti itu. Oke, sepertinya semuanya solusinya sudah terpecahkan, semuanya sudah jelas dan lengkap. Untuk hari ini sesi masukan dari materi udah selesai. Jadi kita akan mereview nih untuk mengevaluasi apakah materi dari kami ini sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jadi kita akan mengadakan post-test, dan post-test ini bisa diklik melalui link quizzes. Jadi nanti di chat kami ada link quizzes. Berhadiah nggak, Mbak Dewi? Berhadiah dong. Jadi kami menyediakan 3 souvenir menarik buat 3 kawan pajak yang mempunyai nilai tertinggi. Seperti itu. Silakan, sudah siap? Siapkan gadget. Siapkan gadget, bisa dimulai untuk mendaftar linknya. Ya. Kami persilakan Bapak Ibu, ada souvenir cantik loh dan menarik dari kami, dari KPPPMD. Silakan. Dipersilakan. Kirim ya. Dikirim ke alamat wajib pajak. Langsung. Makanya tadi kita minta formatnya betul, nama perusahaan underscore nama peserta, seperti itu. Mungkin tadi lebih kecet aja kalau yang menang tadi. Oh iya, nanti kita aja ya pemenangnya ya. Langsung menyampaikan aja dulu. Kita masih tunggu pesertanya. Ayo Bapak dan Ibu silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada berapa nih pesertanya? Minum. Ya, gimana sih? Ini aku kasih link. Ada. Ayo Bapak Ibu, kami masih tunggu lagi. Harusnya sih bisa jawab semua ya. Tadi kan sudah disampaikan semua ya secara lengkap, jelas. Sudah? Sudah ya, kita mulai aja ya. Kami persilakan. Oke.
dibantu pemenang untuk chat nama dan perusahaan terdaftar. Pak Silvana Silvanus. Nomor 1 Silvanus, Bapak Silvanus. Nomor 2 Ibu Murni. Nomor 3 tadi dengan Ibu Nurul. Mungkin bisa Bapak Ibu pemenang bisa dibantu di kolom chat untuk memberitahu perusahaan tempat bekerja ya. Nah, satu lagi sebelum saya tutup. SPT tahunan tahun ini kan deket-deket kita liburan Lebaran nih, ya kan? Ya. Mungkin kita memang menghimbau buat Bapak Ibu agar segera melaporkan sebelum cuti Lebaran, seperti itu. Takutnya kalau mepet-mepet dan ada error, kita nggak sempat membantu penanganan. Gitu. Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita tutup dari Bapak teman-teman penyuluh? Mungkin dari saya hanya sekedar ingin menyampaikan saja kepada Bapak Ibu apabila nanti dalam pelaporan SPT ya mungkin akan berencana melakukan perpanjangan gitu ya Mbak Dewi, mungkin bisa memberikan semacam notifikasi atau berkoordinasi gitu ya, baik dengan penyuluh ataupun dengan AR-nya, sekiranya kita bisa membantu. Membantu, oh ini apa kelengkapannya seperti itu. Jadi jangan sampai Mbak Dewi bekerja. Iya. Menerbitkan STP. Iya. AR menerbitkan STP, kemudian padahal lagi perpanjangan. Nah, itu memang harus ada koordinasi antara wajib pajak dengan tim dari kami, baik AR maupun penyuluh, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan terima kasih narasumber yang sangat-sangat luar biasa hari ini dan tim-tim kami yang ada di belakang layar yang selalu menjawab chat dengan secepatnya. Kemudian cepat dan tepat ya lebih tepatnya. Oke, hari ini kami akhiri acara kelas penyegaran pajak pelaporan SPT tahunan Badan. Sebelumnya saya sampaikan pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak semua. Terima kasih.